Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami dari kelompok 11 mata kuliah analisis laporan keuangan yang beranggotakan 2019-12-162 Yosepin Disareta, 2019-12-166 Putri Nur Aini, dan 2019-12-170 Endah Hanifa Milati. Kelompok kami akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan dengan analisis univariat dan analisis multivariat. Metode univariat dan metode multivariat merupakan metode analisis prediksi kebangkrutan. Menganalisis laporan keuangan dapat memberikan informasi terkait kondisi dan kinerja keuangan perusahaan serta memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang, termasuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak seperti yang pertama, pemberi pinjaman, contohnya pihak bank. Informasi kebangkrutan bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. Yang kedua, investor. Informasi kebangkrutan membantu melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat-surat berharga tersebut. Yang ketiga, pihak pemerintah. Informasi kebangkrutan membantu mengawasi jalannya usaha pihak pemerintah. Yang keempat adalah akuntan. Informasi kebangkrutan untuk membantu menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Yang terakhir, manajemen. Informasi kebangkrutan membantu mengukur atas kebangkrutan perusahaan. Mengukur atau menganalisis kebangkrutan menggunakan dua metode, yakni metode univariat dan metode multivariat. Metode multivariat dibagi menjadi dua, multivariat Altman-Zikor dan multivariat Logit. Yang pertama, metode analisis univariat. Menurut Hanafi, analisis univariat dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis terpisah. Pendekatan tunggal atau univariat bisa memprediksi kebangkrutan melalui beberapa rasio. Salah satu contohnya yaitu pada perusahaan kereta api Amerika Serikat yang cukup besar mengalami kebangkrutan, yang dianalisis menggunakan dua rasio, seperti pertama, rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional atau BT per PO. Biaya transportasi merupakan komponen biaya terbesar pada perusahaan kereta api, yang meliputi biaya operasional angkutan, biaya gaji pegawai, dan biaya bahan bakar. Pendapatan operasional berasal dari karcis yang terjual dan pendapatan dari sumber lain, seperti pendapatan angkutan barang dan surat pos. Rasio time interest earned yang merupakan rasio EBIT atau earning before tax or interest. Bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan mempunyai earning atau pendapatan yang negatif. Teknik penelitian titik cut-off mengandung bahaya bahwa karakteristik spesifik perusahaan dalam sampel akan sangat mempengaruhi nilai cut-off. Dan dengan demikian, titik cut-off tersebut tidak representatif untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk menghindari kemungkinan semacam tersebut, heuristic cut-off bisa menggunakan perusahaan-perusahaan di luar sampel. 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut secara konvensional adalah: yang pertama, tingkat return. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Yang kedua, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perhitungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang keempat adalah fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return
yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Salah satu kelemahan model univariate adalah kemungkinan terjadinya konflik antar variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, model multivariate dikembangkan. Variabel bebas dalam model ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan memprediksi kebangkrutan. Sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi kebangkrutan atau profitabilitas kebangkrutan. Analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih secara bersamaan dalam satu persamaan. Di bagian lain, Bapepal mengatakan analisis ini dapat mempermudah analisis atas kondisi keuangan perusahaan daripada menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individual lalu menginterpretasi masing-masing rasio satu persatu. Salah satu contoh analisis multivariate yang cukup terkenal adalah model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1960-an. Model ini menggunakan analisis keuangan yang dibuat dengan mengkombinasikan 5 rasio keuangan yang berbeda-beda, yaitu rasio modal kerja dibagi total aktiva, laba ditahan dibagi total aktiva, earning before income and tax dibagi total aktiva, nilai pasar modal dibagi nilai buku hutang, dan penjualan dibagi total aktiva untuk menentukan potensi atau kemungkinan bangkrutnya sebuah perusahaan. Dari nilai Z-nya, berdasarkan titik cut-off yang dilaporkan Altman. Multiple Discriminant Analysis Altman atau yang biasa disebut Z-score model Altman menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan, rasio leverage perusahaan, rasio profitabilitas. Dengan mendasarkan rasio kepada rasio keuangan tersebut, Z-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Z-score model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Berikut ini merupakan Z-score model Altman. Model multivariate logit. Regresi logistik kadang disebut model logistik atau model logit. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan model linear umum yang digunakan untuk regresi binomial. Seperti analisis regresi pada umumnya, metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik numerik maupun kategori. Model analisis logit dikembangkan oleh James A. Olson. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh Olson adalah yang pertama menghitung serangkaian resiko keuangan, yang kedua mereduksi sejumlah rasio keuangan, kemudian memilih rasio yang paling baik, yang membedakan perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. 3. Menetapkan koefisien untuk setiap variabel prediktor yang dilibatkan. Pada model ini, Olson menemukan beberapa rasio keuangan sebagai prediktor yang dianggap paling baik, yaitu total kewajiban terhadap total aktiva, aktiva lancar kurang kewajiban lancar terhadap total aktiva, kewajiban lancar terhadap aktiva lancar, laba bersih terhadap total aktiva. Regresi logistik atau logistic regression sebenarnya sama dengan analisis regresi berganda, hanya variabel terikatnya merupakan variabel dummy 0 dan 1. Sebagai contoh, pengaruh beberapa rasio keuangan terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Maka variabel terikatnya adalah 0 jika terlambat dan 1 jika tidak terlambat. Interpretasi regresi logistik menggunakan odds ratio atau kemungkinan. Sebagai contoh, jika rasio keuangan ROA meningkat sebesar 1%, maka kemungkinan ketepatan penyampaian laporan keuangan meningkat sebesar 1,05 kali. Berarti semakin tinggi ROA, kemungkinan tepat semakin tinggi. Atau jika rasio keuangan DER meningkat sebesar 2%,
maka kemungkinan ketepatan penyampaian laporan keuangan meningkat sebesar 0,98 kali, atau bisa dikatakan menurun karena lebih kecil dari 1, yang berarti kemungkinan terlambat semakin tinggi. Sekian presentase dari kelompok kami. Jika masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.